selamat malam saudara semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Gabriel Putra Santoso. Saya sekolah di STT Sangkala, mengambil prodi teologi. Di sini saya akan membahas mengenai etika Kristen yang berkaitan dengan ekologi, masalah lingkungan, alam ini. Jadi saya akan memulainya dengan penyebab apa masalah yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita. Jadi masalah lingkungan itu merupakan suatu hal yang sudah terjadi sejak dahulu kala, bukan lagi masalah baru. Jadi penyebab utama masalah lingkungan hidup ini ialah ulah manusia sendiri. Jadi ulah kita sendiri sebagai manusia, karena tindakan manusia yang ceroboh, yang angkuh, yang ngawur, sehingga dapat menyebabkan timbulnya permasalahan seperti yang kita alami saat ini. Banyaknya banjir terjadi di mana-mana, tanah longsor, kerusakan hutan, kebakaran hutan, hutan gundul, dan pencemaran yang lain-lain. Jadi manusia telah kehilangan etika dalam segala hidup, dikarenakan manusia tidak maksimal dalam merawat alam yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kadangkala manusia itu tidak bertanggung jawab terhadap alam ini, sehingga dia tidak memelihara dan merawat bumi yang diberikan Tuhan ini dengan baik. Dikarenakan semuanya itu merupakan kecerobohan manusia yang memperlakukan alam ini tanpa ada rasa tanggung jawab, sehingga dengan demikian bahwa krisis ekologi yang dihadapi manusia berasal dari krisis etika atau moral. Jadi saudara semuanya, efek dari ulah manusia tersebut adalah timbulnya bencana alam yang sudah saya jelaskan tadi, baik dari fisik, materi, maupun mental. Jadi dari efek kecerobohan manusia itu tadi dalam merawat dan memelihara alam, sehingga hasilnya adalah manusia yang ceroboh dalam merawat dan memelihara alam. Jadi menurut penelitian, penyebab utama krisis ekologi ialah keserakahan manusia untuk kepentingan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri. Jadi itulah kecerobohan manusia yang mempentingkan diri sendiri demi memperkaya dirinya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara manusia untuk menjaga lingkungan yang telah diciptakan Tuhan dan telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan kita harus memiliki peran bagaimana. Nah, kita tahu bahwa dalam kitab Kejadian dijelaskan begitu rinci mengenai ekologi itu sendiri. Kita bisa lihat dalam Kejadian 1, jadi dalam kitab tersebut Allah menciptakan ekosistem yang bertujuan agar manusia dapat mengatur dan merawat serta memelihara alam yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, jadi Tuhan itu telah memberikan alam kepada kita supaya kita bisa memelihara, supaya kita bisa mengatur, supaya kita bisa mengelola. Bukannya kita merusak, bukannya kita menebang pohon sembarangan demi kepentingan kita masing-masing. Nah, itu merupakan sebuah perintah, sebuah amanat yang harus kita pegang dan kita jalankan saat ini. Sehingga alam yang kita tempati sekarang ini menjadi alam yang begitu indah, alam yang sangat luar biasa, alam yang masih segar udaranya, bukan udara yang penuh dengan polusi, udara yang kotor. Jadi itulah mengapa kita harus merawat alam itu sendiri. Jadi selanjutnya, bagaimana supaya alam ini tetap terjaga, supaya tidak mengalami yang tadi banjir, kebakaran hutan, erosi, terus hutan gundul, tanah longsor. Yang pertama, ketika kemarinnya atau saat ini di tahun 2024 akhir-akhir Januari ini banyak terjadi banjir di mana-mana karena curah hujan yang tinggi dan karena salah satunya juga karena kecerobohan manusia. Mengapa? Karena membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah banjir itu tadi? Yaitu yang pertama adalah tidak membuang sampah di sungai. Karena mengapa? Ketika kita membuang sampah di sungai, itu dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai itu menjadi terhambat dan akhirnya menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir terjadi.
Nah, dari situlah ketika kita membuang sampah sembarangan, banjir itu akan terjadi karena terjadi penyumbatan dan penghambat air itu untuk lewat. Dan dengan adanya sampah, akhirnya air itu berhenti dan akhirnya meluap menjadi tinggi dan akhirnya mengakibatkan banjir. Itu yang pertama, tidak membuang sampah di sungai. Nah, yang kedua, kita harus menanam pohon. Pohon itu dapat berfungsi sebagai pertahanan alami terhadap bencana alam seperti banjir tadi, tanah longsor, dan angin kencang. Jadi kita tahu bahwa akar pohon itu membantu menyerap air dan membantu untuk mengikat tanah dan mencegah terjadinya bencana tanah longsor. Nah, dari itulah manfaat kita untuk menanam pohon. Biasanya kita sebut dengan penghijauan atau reboisasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jikalau kemarin-kemarin banyak terjadi kebakaran hutan, kebakaran terjadi di mana-mana, itu karena ulah manusia, kita tahu. Karena ulah kita sendiri terkadang, karena ulah orang yang membakar sampah di tengah-tengah hutan, karena adanya orang yang membuang puntung rokok. Jadi poin yang ketiga ini merupakan hal yang paling penting, yaitu tidak membakar sampah sembarangan. Jadi mengapa? Karena ulah manusia bisa menjadi kebakaran yang sangat besar. Ya karena itu tadi, karena adanya pembakaran sampah di dalam hutan, karena adanya orang yang setelah merokok membuang puntung rokok yang masih menyala di tengah-tengah hutan ataupun di rumput yang kering yang mudah terbakar. Selanjutnya karena adanya penebangan pohon sembarangan. Dan karena juga yang terakhir ini karena adanya pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dengan secara langsung. Itu merupakan penyebab utama kebakaran hutan terjadi. Nah, bagaimana sih supaya cara kita untuk tidak mengalami kebakaran hutan yang terjadi di mana-mana? Bagaimana cara kita mencegah kebakaran hutan itu? Yaitu melakukan upaya berupa seperti pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kita harus membuang puntung rokok itu di tempat yang selayaknya, bukan di hutan. Karena hutan itu kadangkala ketika hutan yang sudah kering musim kemarau, itu sangat mudah untuk mengalami kebakaran hutan. Yang selanjutnya adalah tidak meninggalkan api unggun atau api yang sudah bekas bara api yang sudah tadi dibakar dan masih menyala, itu tidak kita tinggalkan, jangan kita tinggalkan di tengah hutan. Jadi sekian dari ketiga cara inilah sangat dapat sekali membantu untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, karena kita harus sadar bahwa manusia itu perlu kesadaran dan tanggung jawab moral yang tinggi dalam merespon akan hal-hal yang terjadi tadi. Jadi kita tahu juga bahwa etika Kristen itu telah membangkitkan kesadaran akan krisis ekologi dan perlunya etika lingkungan berkelanjutan yang kokoh. Jadi umat Kristen, kita sebagai orang percaya harus memiliki rasa tanggung jawab dan harus sadar bahwa bumi yang diciptakan Tuhan, yang diberikan kepada kita itu merupakan ciptaan yang ilahi. Dan kita harus memiliki tanggung jawab dalam merawat dan memeliharanya. Sekian, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.